Audio Jungle. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat anak-anak sekalian, peserta MPLS SMK Negeri 1 Kendal. Kali ini materi kita adalah terkait dengan etika komunikasi dalam media sosial, yang mana materi ini sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak sekalian, mengingat komunikasi dalam media sosial saat ini sudah ada perundang-undangan yang memayungi, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE. Anak-anak sekalian, langsung saja mari kita simak materi etika komunikasi dalam media sosial sebagaimana berikut. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebagai pendahuluan anak sekalian, berkomunikasi dengan bentuk, model, dan media apapun perlu memperhatikan cara dan etika yang benar. Ketidaktahuan akan cara dan etika atau tata krama berkomunikasi dapat menimbulkan masalah bahkan terjerat hukum. Oleh karena itu, diperlukan kepekaan dan kesadaran kapan, di mana, dengan siapa, dan bagaimana komunikasi dilakukan, sehingga pesan yang disampaikan dalam komunikasi bisa disampaikan dan diterima dengan baik. Dalam penggunaan media, tentu kita diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan, bebas bukan berarti tanpa etika. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan jejaring sosial. Anak-anak sekalian, saat ini masalah yang sering dihadapi oleh pengguna media sosial adalah banyak di antara pengguna media sosial itu yang tidak memahami perbedaan komunikasi dengan lisan dan tulisan, sehingga dianggap ketika menuliskan sebuah kalimat di dalam media sosial semacam WhatsApp misalkan, dengan disingkat atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, dianggap orang yang menerima pesan sudah memahami itu, padahal belum tentu. Kemudian banyak yang menggunakan kalimat tidak utuh dalam komunikasi, kurang menguasai psikososial bahasa tulis, kurang menguasai perbedaan penggunaan bahasa dengan lawan bicara, tidak memahami prioritas, mana yang mesti didahulukan, mana yang mesti dijawab segera, mana yang bisa menunggu, dan sebagainya. Kemudian penggunaan bahasa yang rasis, pornografi, tidak valid atau tidak ada sumber, tidak diketahui sumbernya. Ini menjadi masalah yang sering sekali dilakukan oleh pengguna media sosial. Kemudian tidak mengetahui bahwa kesalahan komunikasi di media sosial bisa terjerat hukum dan sebagainya. Sehingga banyak pengguna media sosial yang memanfaatkan media sosial dengan bahasa-bahasa yang tidak pas. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita mempelajari satu demi satu etika apa yang mesti dimiliki oleh seorang pengguna media sosial. Nah, yang pertama anak sekalian yang harus diperhatikan, pengguna media sosial harus selalu menggunakan kalimat yang utuh. Kenapa? Kalimat-kalimat dengan susunan yang tepat disertai tanda baca yang tepat juga merupakan salah satu bagian yang penting supaya etika komunikasi bisa dijaga dengan baik. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang tidak utuh. Kalimat yang tidak utuh bisa memicu timbulnya ambiguitas atau ketidakjelasan makna, sehingga bisa menjadi sumber kesalahpahaman. Yang kedua, berhati-hati saat menggunakan huruf. Anak-anak harus memahami bahwa
cara penulisan itu sangat menentukan orang yang memahami berita, memahami info lewat bahasa tulisan. Apabila anak-anak sekalian menulis suatu pesan di media sosial dengan menggunakan huruf kapital semua, maka itu mengesankan bahwa anak-anak ini sedang marah, kecewa, atau menantang seseorang. Namun juga sebaliknya, apabila anak-anak menggunakan huruf yang semuanya kecil, maka orang yang menerima pesan itu dapat memberi pemahaman, dapat memahami bahwa seakan-akan info yang diberikan, pesan yang diberikan ini tidak terlalu penting. Makanya gunakan huruf-huruf dalam menyampaikan pesan itu secara wajar. Yang ketiga yang harus dipahami juga adalah perhatikan pemilihan warna huruf. Karena persepsi atau anggapan orang itu berbeda-beda mengartikan sebuah warna. Seperti misalkan anak-anak menulis dengan menggunakan warna huruf yang merah, maka orang yang menerima pesan bisa beranggapan bahwa anak-anak ini sedang marah, dan sebaliknya. Oleh karena itu, hati-hati menggunakan warna-warna dalam penulisan huruf di media sosial. Alangkah lebih baiknya jika dibuat netral sehingga tidak menimbulkan kesan yang berbeda-beda. Yang keempat, anak-anak sekalian, pemilihan simbol dan ikon yang tepat. Dalam media sosial, banyak sekali simbol dan ikon yang seringkali disertakan dalam sebuah informasi atau tulisan. Terkadang, orang lebih memperhatikan simbol atau ikon daripada kalimat yang dituliskan. Oleh karena itu, berhati-hati dalam menggunakan simbol dan ikon adalah sangat penting. Bila perlu, hindarilah menggunakan simbol atau ikon sehingga tulisan dan informasi yang kita buat lebih bersifat netral. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sesuai. Artinya, anak-anak harus memahami dengan siapa, kapan, dalam situasi yang bagaimana bahasa yang anak-anak ini gunakan. Jadi ketika anak-anak sudah mempertimbangkan dengan siapa, kapan, dalam situasi apa, semacam itu, maka tidak akan kehilangan, anak-anak tidak akan keluar dari bahasa-bahasa yang sifatnya sopan, macam itu. Kemudian yang keenam, anak-anak sekalian, memberikan respon dengan segera. Mengapa begitu? Karena menunda-nunda untuk memberikan respon atau bahkan mengabaikan akan memberikan kesan yang jelek kepada pemberi pesan. Apalagi sekarang ini banyak sekali media sosial yang juga sudah melengkapi fitur pemberitahuan bahwa pesan yang disampaikan sudah dibaca oleh penerima pesan. Semisal WhatsApp misalkan, apabila berita sudah dikirimkan tetapi belum diterima, centang 1. Apabila sudah diterima, centang 2. Apabila sudah dibaca, centang 2 berwarna biru dan sebagainya. Tentu sang pemberi pesan ini tahu ketika pesannya sudah dibaca, sudah diterima, tetapi tidak segera direspon, ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi hubungan kedua orang. Yang ketujuh, anak-anak sekalian, memberikan informasi yang memiliki referensi atau sumber jelas. Anak-anak sekalian perlu memahami bahwa informasi yang disebarkan tanpa referensi atau sumber yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap semua orang. Ada pengaruh media sosial yang bisa berfungsi secara cepat dalam hal penyebaran info. Bahkan akibat penyebaran info yang tidak jelas sumbernya atau lebih dikenal dengan berita hoax misalkan,
itu bisa berurusan dengan ranah hukum. Jadi perlu berhati-hati apabila anak-anak ingin menyebarkan sebuah informasi atau berita. Perjelas dahulu sumbernya, fakta atau bukan. Apabila merupakan fakta, maka anak-anak bisa menyebarkan berita tersebut disertai dengan sumber yang menyebutkan pertama kali. Kemudian yang terakhir anak sekalian, dalam bermedia sosial Audio Jungle. hindari memancing pertentangan dalam sebuah kalimat. Hindari melakukan komunikasi yang memancing pertentangan melalui media sosial, mengingat persepsi orang yang berbeda terhadap paparan informasi. Maka kita juga harus memperhatikan hal ini supaya terhindar dari dampak negatif dari media sosial. Demikian anak sekalian, etika-etika yang mesti kita terapkan dalam bermedia sosial. Semoga dengan mempelajari etika berkomunikasi di media sosial ini, anak-anak lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab dalam berkomunikasi dengan media sosial dalam bentuk apapun. Audio Jungle. Sekian, terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan MPLS dengan semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.